Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudin Amdar. Saya mengajar mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Tanah Toraja, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch pertama LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada hari ini, Rabu 14 Mei 2025, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran materi hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Materi ini menjelaskan tentang isi kandungan hadis tentang ciri-ciri orang munafik, dampak negatif sifat munafik bagi diri sendiri dan dalam kehidupan bermasyarakat. Pembelajaran ini menggunakan model problem based learning atau model berbasis masalah. Selamat menyaksikan. Oke, saya minta salah satu anakku sekalian untuk memimpin doa hari ini ya. Silakan Arafi ya. Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman, warzuqni fahman. Ya Allah, ya Allah, tambahkanlah ilmuku, tambahkanlah ilmuku, dan berilah aku faham yang luas, faham yang luas. Sain, jaman, salaman. Assalamu alaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua sudah baca doa. Semua semangat ya. Sebelum kita belajar, kita lihat dulu sampah kiri kanan masih ada atau tidak ada. Coba perhatikan. Tidak ada nih? Ya, kalau masih ada dibuang di tempat sampah dulu ya. Topinya dulu dibuka dulu sayang. Ya, dibuka dulu. Oke. Kaifa halukum? Bikhair, alhamdulillah. Sobahul khair. Sobahul nur. Oke, alhamdulillah, semangat semua ya. Siap untuk belajar hari ini? Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita lanjutkan dengan menyanyikan salah satu lagu nasional dan bersalawat kepada Nabi ya. Silakan satu orang pimpin lagu kita ya. Silakan satu orang ke depan. Hiduplah Indonesia. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu mereka. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk semua. Alhamdulillah kita telah menyanyikan bersama lagu nasional kita tadi. Semoga dengan senantiasa menyanyikan lagu nasional kita semakin mencintai negara kita ya. Oke, selanjutnya untuk lebih berkahnya pertemuan kita bersalawat kepada Nabi. Semoga dengan senantiasa kita bersalawat, kita dimudahkan pembelajaran kita dan insya Allah mendapat syafaat di akhirat kelak ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, silakan kita bersalawat bersama-sama ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsu azabadru
Anta nurun fawqa nuri, Anta syamsun anta badrun, Anta nurun fawqa nuri. Alhamdulillah kita telah bersama berselawat. Semoga dengan selawat itu kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, baik di dunia berupa kemudahan dalam beraktivitas maupun nanti di akhirat insya Allah. Oke, baik, selanjutnya saya akan mengabsen ya namanya ya. Abdul Rafiq, Abdul Rajab, Aila Salsabila, Arif, Hijrah Amalia, Hadir. Marvin, Marwa Nur Safitri, Muhammad Amrullah, Nurul Magfirah, Rizal, Zaura, Alhamdulillah hadir semua ya. Ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, ada yang masih ingat pelajaran kita pekan lalu? Masih. Pelajaran apa itu? Kandungan surah Al-Bayyinah. Masya Allah, luar biasa ya yang masih diingat ya. Oke, ada yang bisa bacakan surah Al-Bayyinah? Saya. Oke, saya minta Cica ya, bacakan ya. Silakan Cica. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharan fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu 'dzalika liman khasyiya rabbah. Masya Allah, luar biasa ya. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita dengan Al-Quran. Pelajaran kita hari ini berkaitan dengan pelajaran kita pekan lalu ya. Pelajaran pekan lalu menjelaskan tentang surah Al-Bayyinah. Jadi Al-Bayyinah itu salah satu pokok ajarannya atau pokok kandungannya adalah balasan bagi orang yang beriman dan beramal soleh adalah surga yang kekal abadi. Itu sebabnya hari ini kita akan mempelajari hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Jadi kita hindari ini supaya kita tetap beramal soleh. Jadi ciri orang munafik itu atau sifat-sifat munafik itu adalah amal yang kurang baik yang harus kita hindari. Materi pada hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri orang munafik. Anak-anakku sekalian, ada yang tahu ciri-ciri orang munafik? Saya.
Oke, silakan Rizal. Apa nak? Berbohong dan ingkar janji. Oke, Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Masih ingat tepuk salut? Tepuk salut. Anakku sekalian, kita telah mengetahui bersama bahwasanya ciri-ciri orang munafik itu ada 3 ya. Yang pertama tadi Rizal bilang berbohong atau berdusta, ingkar janji, dan berkhianat ya. Ada 3 sebenarnya berkhianat. Anak-anakku sekalian, ada yang pernah dibohongi di sini? Oke, saya minta satu di antara kalian untuk menceritakan kisahnya ya. Silakan Arif, silakan. Bagaimana kisahnya ketika dibohongi sama temannya? Saya pernah dibohongi pergi mengaji. Oh, kenapa terus? Dia berjanji kalau dia ingin pergi mengaji. Tapi dia tidak datang ya? Iya, Bagaimana perasaanmu ketika Kecewa. dibohongi? Kecewa ya? Apalagi? sedih. Sedih ya. Ya, begitulah ketika kita tidak menepati janji atau berbohong kepada teman. Maka teman kita akan merasa sedih dan kecewa. Oke, begitulah kisah Arif tadi ya, tentang dia pernah dibohongi. Ya. Anak-anakku silakan kita belajar bersama dulu ya. Ya, jadi kita merasa kecewa. Oke, selanjutnya atau sekarang Pak Guru ingin melakukan asesmen awal ya. Jadi ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan awal kalian tentang materi kita hari ini ya. Ada yang tahu di sini apa itu hadis? Tahu semua ya? Kalau munafik ada tahu? Oke, saya tunjuk 3 orang laki-laki, 3 orang perempuan. Silakan ditulis di depan ya, untuk mengetahui pengetahuan awal kalian. Mulai dari silakan. Oke, Masya Allah, luar biasa ya jawabannya semua. Ada yang bilang hadis itu adalah pesan dari Nabi. Ada juga mengatakan perkataan Nabi. Ada juga bilang perbuatan Nabi ya. Munafik juga berdusta, berkhianat, dan ingkar janji ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kita telah mengetahui bersama bagaimana pengetahuan awal kalian ya tentang materi kita hari ini, hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Jadi sebelum itu saya ingin mengingatkan bahwasanya di dalam hadis dikatakan seperti di atas, bisa dibaca sendiri ya. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Jadi sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Siapa yang mau jadi orang terbaik di sini? Jadi kalau mau menjadi orang terbaik harus mempelajari Al-Quran. Jadi pelajaran kita ini Al-Quran hadis adalah untuk menjadi orang-orang terbaik. Jadi kita harus mempelajari Al-Quran. Dan hadis itu merupakan penjelasan dari Al-Quran. Saya mau tanya dulu ya sebelum kita lanjut. Ada yang bisa tahu pentingnya mempelajari hadis tentang ciri-ciri orang munafik? Oke, salah satu anakku yang bisa saya tunjuk ya. Kila, silakan. Begini, Bagaimana, apa pentingnya kita mempelajari hadis tentang ciri orang-orang munafik?
untuk mengetahui makna dari hadis ciri-ciri orang munafik. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Beri dulu tepuk salut untuk Ila. Salut. 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 Oke, luar biasa ya. Jadi sebelum itu, saya mau ice breaking dulu untuk menguji konsentrasi kalian ya. Silakan berdiri dulu, berdiri. Iya, Teh. Jadi, dengarkan apa Pak Guru katakan ya. Dengarkan atau ikuti apa yang Pak Guru katakan. Misalnya saya bilang hidung, berarti sentuh hidungnya semua. Jangan sentuh yang lain ya. Maka saya bilang sentuh telinganya, sentuh telinga. Oke, saya mau latih fokusnya dulu. Saya mau lihat apakah masih fokus atau tidak. Pegang hidung. Oh, sudah fokus ya, luar biasa ini. Tangan. Masih ada sedikit anu tadi. Fokus. Kaki. Ya, Masya Allah, luar biasa ya fokusnya ya. Sudah mantap. Oke, silakan duduk, Nak. Silakan duduk. Anak-anakku sekalian, karena materi ini sangat penting, mari kita buka hati kita ya. Kita buka pikiran kita, semoga kita bisa memahami pelajaran kita. Oleh sebab itu, setelah kita mempelajari hadis ini dengan metode problem based learning atau metode berbasis masalah, anak-anakku sekalian diharapkan untuk memahami atau bisa menganalisis ya isi kandungan hadis tentang ciri-ciri orang munafik, mampu menunjukkan perilaku santun dan jujur ketika berada di lingkungan keluarga misalnya atau di lingkungan masyarakat, dan begitupun ketika berinteraksi sesama teman kita. Yang kedua atau yang ketiga maksud saya, siswa dapat memahami dan memberikan solusi terhadap masalah yang berkaitan dengan hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Jadi itu ada 3 pembelajaran kita yang 3 tujuan pembelajaran kita. Saya sangat harapkan anakku sekalian bisa menguasai itu ya ketika selesai nanti di akhir pembelajaran. Oke, siap belajar ya? Siap? Oke. Oke, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan membacakan hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Jadi saya harap ketika saya baca kalian mengikuti apa yang Bapak bacakan ya. Oke, kita mulai ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. 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 Ayatul munafiki Ayatul munafiki Salasun Iza haddasa kazaba Iza haddasa kazaba Wa iza wa'ada akhlafa Wa iza wa'ada akhlafa Wa iza tumina khona
Wa idza tumina khona. Rawahul Bukhari wal Muslim. Ya, jadi ini hadis yang kita pelajari hari ini. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ciri-ciri munafik ada 3. Yang pertama, jika ia berbicara dia berdusta. Yang kedua, jika dia berjanji dia mengingkari, dan yang ketiga adalah jika diberi amanah dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi selanjutnya saya akan memperlihatkan kosakatanya. Jadi mufradatnya ini ya. Ya, silakan dibaca ya. Jadi ayatun artinya tanda. Al-munafiki artinya orang munafik. Salasun 3 ya. Selanjutnya Iza artinya apabila atau jika. Haddasa Menjadi ia menceritakan. Kadzaba berdusta ya. Wa'ada berjanji. Akhlafa mengingkari. Utumina diberi amanah. Khona berkhianat. Jadi ini pelajaran yang sangat penting. Jadi kita harus memahami bahwasanya kita harus menghindari sifat-sifat munafik, berdusta, ingkar janji, dan berkhianat. Itu ya 3 inti dari pelajaran kita hari ini. Kita akan mendengarkan atau menyaksikan video yang berkaitan tentang hadis ciri-ciri orang munafik ya. Jadi semua mohon disimak baik-baik karena saya akan meminta kepada anak-anakku sekalian untuk memberikan hikmah atau pelajaran dari video yang kita akan saksikan ya. Disimak baik-baik ya nak. Oke, silakan disimak baik-baik. Demikianlah video pembelajaran yang telah kita saksikan bersama. Ada yang bisa berikan tanggapan atau hikmah dari video tersebut? Saya. Ya. Silakan, sahabat. Dalam cerita, tokoh yang berbohong akhirnya merasa bersalah dan menyadari bahwa berbohong justru membuat masalah menjadi besar. Ya, ya. Berikan aplaus kepada teman kita. Jadi begitulah akibat dari berbohong. Teman kita tidak percaya lagi kepada kita ya. Karena kejujuran itu adalah sesuatu yang mahal. Jadi ketika kita berbohong, maka teman kita tidak akan mempercayai kita lagi. Apapun kita katakan. Jadi kebohongan itu bisa berdampak buruk, baik secara emosional maupun secara sosial. Emosional kita merasa bersalah. Bahkan kalau kita berbohong bisa menyebabkan kebohongan yang lain. Bisa menyebabkan masalah yang lebih besar. Misalnya, contoh ya, salah satu teman atau salah satu dari siswa mengatakan dia berbohong. Saya tidak masuk kelas kemarin Pak Guru karena sakit misalnya. Ternyata dia tidak sakit. Ditanya lagi, sakit apa? Sakit demam Pak Guru. Padahal sudah menjadi 2 kebohongan. Mau pergi kemana? Ke rumah sakit mana? Ke rumah sakit Laki Padada misalnya.
Sudah 3 kebohongan. Diantar sama siapa? Sama bapak. Menjadi 4. Berarti dosanya semakin besar atau semakin banyak. Itu sebabnya kita tidak boleh berbohong dalam keadaan apapun dan dimanapun kita berada. Dimengerti ya? Ya, luar biasa tadi jawabannya ya. Setelah kita memahami bersama bahwasanya bohong itu bisa mengakibatkan masalah lebih besar. Bahkan bohongnya bertambah banyak. Tahu hijriah toh? Bertambah banyak bohongnya, Pak. Makanya tidak boleh kita berbohong. Oke, hari ini saya akan membagi dan sekaligus membagikan LKPD-nya ya. Membagi kelompok terdiri dari 3 kelompok saja ya. 1, 2, 3, 4. 3 kelompok saja. Oke, sudah terbagi ya menjadi 3 kelompok ya. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, mohon perhatiannya dulu. Jadi ini dikerjakan sesuai dengan masalah yang didapatkan ya. Karena ini ceritanya tentang Bayu, anak yang rajin tapi suka berbohong. Ya, silakan. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Dan ini kelompok 3. Mana sudah? Ya, mantap. Di sini sudah berdiskusi kita tadi. Kalau di sini sudah mau selesai ya? Oke, anak-anakku sekalian, sudah selesai diskusinya? Oke, sudah ya? Sudah siap mempresentasikan? Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Perkenalkan, nama saya Rajab. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kami. Apa akibat dari kebiasaan berdusta yang dilakukan Bayu terhadap hubungan sosialnya? Akibat dari kebohongan Bayu, teman-temannya menjadi kecewa dan tidak mempercayai lagi. Bahkan ketika Bayu berkata jujur, mereka tetap meragukannya. Ini menunjukkan bahwa berdusta dapat merusak kepercayaan dan hubungan baik dengan orang lain. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Luar biasa. Oke, anak-anakku sekalian, ada yang mau menanggapi kelompok 1? Kelompok 3 ya, silakan. Tapi menurut saya, teman-temannya juga harus memaafkan Bayu. Semua orang kan bisa berubah. Oh iya, katanya seharusnya teman-temannya bisa memaafkan Bayu karena semua orang bisa berubah katanya. Pertanyaannya tadi silakan dijawab, Nak. Betul, memaafkan adalah sikap mulia. Tapi meskipun dimaafkan, kepercayaan tidak bisa langsung kembali seperti semula. Bayu harus membuktikan dengan sikap jujur secara konsisten agar teman-temannya bisa percaya lagi. Jadi, memaafkan dan membangun kepercayaan adalah 2 hal yang berbeda. Keduanya sama-sama penting. Ya, seperti itu ya. Jadi keduanya sama-sama penting. Jadi dia memang harus dimaafkan, toh?
Tetapi Bayu harus dia membangun kembali kepercayaannya dengan cara membuktikan karena dia tidak berbohong lagi, toh. Dia membuktikan bahwa dalam sehari-harinya dia harus berbicara jujur. Oke, alhamdulillah, kita lanjut ke kelompok 2 ya. Semua perhatikan dan simak baik-baik presentasi dari kelompok 2. Silakan, Nak. Perkenalkan, nama saya Arif dari kelompok 2. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa yang seharusnya dilakukan Bayu agar bisa memperbaiki kesalahannya dan menjauhi sifat-sifat munafik yang disebutkan dalam hadis. Bayu seharusnya mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan berusaha menjadi pribadi yang jujur dalam perkataan dan perbuatan. Dengan begitu, ia bisa menghapus kebiasaannya berdusta dan menjauhi dari sifat orang munafik sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Iya, Masya Allah, luar biasa ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Jadi Bayu harus berbuat jujur atau dia harus membuktikan bahwasanya dia tidak berbohong lagi. Oke, anak-anakku sekalian, kita lanjut ke kelompok terakhir ya. Silakan berdiri mempresentasikan hasil Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hijriah, ingin menyampaikan diskusi kami. Seorang muslim wajib menjauhi sifat berdusta, ingkar janji, dan berkhianat karena sifat-sifat tersebut adalah tanda kemunafikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan bahwa orang yang memiliki sifat itu termasuk orang munafik yang tercela dalam Islam. Menjaga kejujuran adalah bagian dari akhlak mulia dan cermin keimanan yang kuat. Ya, begitulah, tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Jadi kita itu wajib menghindari atau menjauhi sifat berdusta, ingkar janji, dan berkhianat. Karena itu merupakan tanda orang munafik. Dan ketika kita jujur, kita menepati janji dan melaksanakan amanah yang diberikan kepada kita, itu merupakan akhlak mulia dan cerminan keimanan kita yang kuat. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua pada diskusi kali ini. Ya, alhamdulillah, diskusi kita pada hari ini sangat baik dan semua bisa menanggapi ya, bisa memahami dan bisa memecahkan masalah yang diberikan oleh Pak gurunya semua. Oke, kita aplaus lagi sekali lagi. Oke, anak-anakku sekalian, selanjutnya saya akan memberikan asesmen akhir ya. Ini untuk menguji sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi hadis ini. Oke, silakan. Oke, alhamdulillah saya sudah periksa jawaban kalian dan alhamdulillah semua sudah paham ya dan bisa menjawab dengan baik soal yang Pak Guru berikan kepada kalian. Oke, akhirnya kita berada di ujung dari materi kita. Pada sebelum itu, sebelum kita tutup, saya akan bertanya dulu atau ingin memberikan kesimpulan ya. Sebelum saya berikan kesimpulan, saya mohon salah satu anakku bisa memberikan kesimpulannya. Ada yang bisa memberikan kesimpulan pada kesempatan hari ini? Saya. Oke, silakan Kila ya.
Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah untuk menjadi muslim yang sejati, kita harus menjauhi sifat munafik. Dan untuk meraih kesuksesan dunia akhirat, kita juga harus menjauhi sifat munafik. Terima kasih. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Beri tepuk tangan dulu teman kita ya. Tepuk salut. 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 Oke, begitu ya. Itu kesimpulan dari kita semua, menjadi generasi penerus yang akan membawa kebaikan pada negeri ini, pada bangsa ini. Itu sebabnya jangan pernah anggap remeh kebiasaan berkata jujur ya, atau menepati janji. Meskipun itu terlihat sederhana, tetapi itu adalah fondasi utama untuk membentuk pribadi kita yang berakhlak mulia. Jadi kepercayaan itu sulit didapat, tapi mudah hilang. Itu sebabnya maka jaga sikap itu dengan benar, seperti yang diajarkan Rasulullah. Anak-anak, ingatlah bahwa kejujuran dan amanah itu bukan membawa kepada kebahagiaan ketika hidup di akhirat. Dan yang terakhir, Rasulullah itu dikenal sebagai julukan Al-Amin. Al-Amin. Jadi dia dikenal sebagai julukan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya, dan dia bisa kejujurannya membuat beliau dihormati dan dipercaya oleh semua kalangan. Itu sebabnya kenapa kita harus jujur, karena itu adalah kunci kebahagiaan kita dan kesuksesan kita di dunia dan akhirat. Oke, kita telah mempelajari bersama tentang hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Sebelum itu saya mau bertanya dulu, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Senang. Oke, saya ingin salah satu dari kita untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau merefleksikan? Saya. Yang belum ya saya cari. Oh ini silakan. Berdiri saya berdiri. Pembelajaran kali ini sangat menyenangkan karena kita dapat berdiskusi bersama dan menonton video yang menarik. Biasa ya, jadi kita telah belajar bersama dan kita juga sudah bisa mengetahui tentang hadis tentang orang hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Jadi pelajaran kita cukup sampai di sini ya. Pekan depan kita akan melaksanakan ujian, jadi kita harus pelajari betul apa yang kita telah pelajari sebelumnya, mulai dari surah Al-Bayyinah, hadis tentang ciri orang munafik, dan ayat-ayat atau surah-surah yang lain yang telah kita pelajari. Belajar dan giat ya. Kita ulang lagi buku-bukunya, yang pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari bersama. Oke, semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan salah.